Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Duduk ya. Iya. Ya, duduk. Oke. Nyaman duduknya? Sudah. Oke, baik ya. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih banyak ya atas kedatangan anak-anak Ibu di ruangan bimbingan konseling kita ini ya dalam rangka pelaksanaan konseling kelompok. Jadi sebelum kita mulai pelaksanaan kegiatan kelompok kita ini, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik ya. Siapa yang bisa memimpin kita dalam berdoa? Rizky. Rizky boleh. Oke, silakan. Harus kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Nah, baik. Ya, kita tadi sudah berdoa ya. Nah, sebelum ke sini tadi apa kegiatannya, Nak? Belajar, ada yang latihan juga ya. Ini lain-lain kelas kita kan, ada yang kelas 7, ada yang kelas 8 ya. Ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita ini? Ada. Oke, baik. Mungkin ada sebagian yang belum ya. Nah, bagi yang sudah pernah mengikuti mungkin sudah tahu apa itu konseling kelompok. Nah, bagi yang belum mengikuti kegiatan kelompok ya di sini nanti Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Belum Ibu jelaskan, maka untuk lebih mempererat kegiatan konseling kelompok kita ini, maka silakan anak-anak Ibu semua untuk perkenalan ya. Baik, kita mulai dari sebelah kanan Ibu dengan menyebutkan nama, kelas, kemudian hobi. Dari sebelah kanan, silakan. Perkenalkan, nama saya Umaidah Turjana Sega, kelas 7, hobi bernyanyi. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Usaid Rismawal, kelas 7, hobi melukis. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Alwi Khilani Sega, kelas 7, hobi penyanyi. Oke, lanjut. Nama saya hobi kelas 8, hobi main bola. Oke. Perkenalkan, nama saya Raifana Ramareva, kelas 8, hobi menulis. Oke, bagus. Tepuk tangan semua. Nah, baik ya, kita sudah berkenalan tadi ya. Kemudian sama-sama kita ketahui apa hobi masing-masing ya. Ada hobi melukis dan menyanyi ya kan, dan lain sebagainya. Maka untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan bahwasanya konseling kelompok itu merupakan suatu layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan peserta didik secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Maka dalam hal ini nanti ya masing-masing anak-anak Ibu, masing-masing anggota kelompok nanti akan menyelesaikan permasalahan anggota kelompok salah satu atau semua nanti permasalahan anggota kelompok secara berkelompok pula penyelesaiannya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan konseling ini, proses pelaksanaannya nanti masing-masing anggota kelompok menyampaikan apa permasalahannya, kemudian anggota kelompok memberikan saran, masukan, apa saja solusi yang bisa kita berikan kepada anggota kelompok yang memiliki suatu masalah ya. Nah, kemudian di dalam konseling kelompok ini juga ada hal yang harus kita ketahui bersama, yakni yang pertama azas kerahasiaan ya, di mana azas kerahasiaan ini masing-masing anggota kelompok atau semua atau setiap anggota kelompok kita ini menjaga rahasia
apa yang terjadi, kemudian apa yang kita bicarakan dalam konseling kelompok kita ini adalah merupakan rahasia kita bersama, ya, merupakan rahasia kita bersama. Kemudian dalam pelaksanaan ini juga nantinya masing-masing anggota kelompok harus terbuka, ya, terbuka di sini maksudnya setiap anggota kelompok terbuka menyampaikan pendapatnya, ya, terbuka membantu anggota kelompok yang kita selesaikan permasalahannya. Kemudian secara sukarela, ya, di sini maksudnya anak-anak ibu anggota kelompok datang ke konseling kelompok ini secara sukarela. Secara sukarela tadi datang, ya? Oke, baik. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Bimbingan Konseling. Tahu Bimbingan Konseling? Lagunya? Tahu. Oke. Nah, kalau tahu kita nyanyikan, ya. Kita menyanyikan lagu Bimbingan Konseling. Udah tahu lagunya? Sudah. Oke, nah baik. Kita nyanyikan, ya, bersama-sama dengan semangat. Oke. 1, 2, 3. Bimbingan konseling layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik, baik individu ataupun dengan kelompok, untuk mengembangkan potensi bakat minat serta memandikan peserta didik untuk mewujudkan individu yang mandiri, kreatif, kritis, dan inovatif. Oke, tepuk tangan. Nah, oke, baik, ya. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Bimbingan Konseling. Mudah-mudahan, ya, bisa menemukan semangat anak ibu untuk mencintai bimbingan konseling. Ibu, berapa lama kira-kira pelaksanaan konseling kelompok ini kita? 40 menit. Oke, 40 menit. Nah, kalau kita sudah sepakat, ya, selama 40 menit, apakah anak-anak ibu sudah bersedia semua? Bersedia? Sudah siap? Sudah. Oke, nah, baik, bahwa pelaksanaan ini ibu menggunakan pendekatan realitas dengan teknik metafora. Nah, dalam hal ini terlebih dahulu nantinya ibu akan Anda mengungkapkan apa yang Anda rasakan itu menjadi suatu permasalahan bagi diri Anda. Jadi dalam hal ini Anda ungkapkan apa saja permasalahan sehingga dengan, ya, adanya konseling kelompok kita ini dapat kita selesaikan bersama. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah baik, kita mulai, ya, dari sebelah kanan ibu untuk menyampaikan apa permasalahan yang dialaminya terkait dengan disiplin sekolah. Silakan. Saya sering terlambat ke sekolah. Sering terlambat. Oke, siapa lagi? Saya sering malas sekolah. Malas sekolah. Oke, silakan. Sering mengantuk di kelas. Mengantuk di kelas. Silakan. Oke, Saya sering terlambat ke sekolah. sering terlambat. Ini, silakan. Saya sering bolos sekolah. Bolos sekolah. Nah, ya, ini tadi, ya, sudah sama-sama kita dengarkan berbagai permasalahan yang Anda rasakan selama di madrasah kita ini yang terkait dengan disiplin sekolah. Nah, sudah kita ketahui bersama, ya, bahwasanya di madrasah ini kita memiliki peraturan, ya kan? Memiliki suatu peraturan untuk mendisiplinkan, ya, anak-anak ibu supaya tidak ada lagi yang ada istilahnya terlambat, ada istilahnya tidak masuk sekolah, ada istilahnya tidak mengerjakan PR. Nah, itulah gunanya peraturan sekolah. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi, ya, terkait disiplin ini, nah, apa keinginanmu terkait disiplin di sekolah kita ini? Ibu akan membagikan LKPD, ya, di situ nanti Anda tuliskan apa saja keinginanmu terkait disiplin sekolah kita. Kesalahan siapa yang terlebih dahulu kita selesaikan? Permasalahan siapa yang pertama kita selesaikan?
Si Umaira. Oke. Nah, permasalahan si Umaira tadi adalah sering terlambat. Nah, sebelumnya kepada Ananda, Ananda sering terlambat ya? Nah, kira-kira menurut Ananda apa latar belakang sehingga Ananda bisa sering terlambat di sekolah? Berkadang di tengah malam dan tidur. Sehingga larut malam tidurnya karena sering begadang. Nah, apakah di antara anak-anak ibu ini ada yang tidurnya sampai jam 3, jam 2 malam? Ada? Ada, oke. Nah, kalau tidur jam 2 malam, jam 1 malam itu kurang bagus kepada kita ya kan? Nah, itulah akibatnya nanti mengapa peserta didik ini ada yang malas belajar, ada yang terlambat, ada yang tidak sempat lagi mengerjakan PR, ya kan? Ada yang tidak sempat mengerjakan PR karena tidurnya larut malam, asik begadang, asik bermain-main dengan teman-temannya. Nah, bagi Ananda semua yang memiliki jadwal tidur di atas jam 10, jam 1, maka setelah konseling kelompok kita ini nanti ya Ibu harapkan kepada Ananda semua ya tidak ada lagi yang tidur di atas jam 10 tersebut. Nah, kemudian sudah kita ketahui ya itu alasan penyebab latar belakang ya mengapa sih Umaira ini sering terlambat sekolah. Nah, kalau sering terlambat ini di sekolah dihukum apa tidak? Dihukum ya. Oke, kirain nggak dihukum. Nah, jadi kalau kita itu sering dihukum tentunya kita akan menjadi malu ya kan? Malu kepada kawan-kawan kita yang disiplin, yang datangnya tepat jam 7, ya kan? Karena kita apel jam 7.15. Kita apel jam 7.15. Artinya sebelum jam 7.15 kita sudah hadir atau sudah sampai di sekolah sehingga kita sempat mengikuti kegiatan apel pagi. Nah, kepada anak ibu semua ya dari permasalahan itu tadi kemudian latar belakangnya. Nah, oke. Nah, baik. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam ini nanti Ananda menuliskan keinginan-keinginan Ananda terkait disiplin sekolah kita. Ya, apa keinginanmu terkait disiplin sekolah kita ini? Apa upaya-upayamu? Ya, akan tuliskan di dalam ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Ini, oke, itu, oke, ini, oke, ini, oke, oke. Nah, sudah oke. Nah, dari yang sudah Ibu bagikan tadi ini, LKPD ini, anak-anak Ibu menuliskan ya, apa keinginanmu ya. Oke, silakan ditulis. Terserah apa saja keinginan-keinginan yang kamu inginkan terkait disiplin sekolah kita. Oke, silakan. Jangan lupa ya tulis nama.
Tuliskan keinginanmu, kemudian upaya, kemudian apa saja ya upaya yang sudah kamu lakukan, tapi kamu masih melanggar disiplin sekolah kita. Nah ya, nanti di akhir nanti akan ada rencana ya, rencana kita ke depan. Nah, ibu semua ya, kalian tadi sudah menuliskan keinginan dengan upaya dan sampai dengan evaluasi apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Nah, apakah sudah siap semua? Sudah? Oke, nah kalau sudah siap, sekarang ibu persilakan anak ibu satu persatu untuk menyampaikan mulai dari keinginanmu. Ya, keinginanmu terkait disiplin sekolah kita di sini. Oke, kita persilakan mulai dari sebelah kanan. Tuliskan keinginanmu terkait dengan disiplin sekolah. Saya ingin tidak terlambat sekolah lagi. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Keinginan saya tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi. Oke, silakan. Keinginan saya terkait dengan disiplin sekolah. Saya ingin tidak mengantuk di dalam. Oh ya, bagus ya. Tidak keinginannya tidak ingin mengantuk lagi ya. Oke, silakan. Agak tidak bergaul lagi. Ya, agar tidak mengantuk ya, tidak mengantuk lagi dalam kelas. Kemudian silakan. Cepat-cepat menunggu angkot. Ya, ya. Maksudnya di sini cepat menunggu angkot nih supaya dia terlambat ya. Oke, nah baik kepada anak-anak ibu semua ya. Itu adalah keinginan-keinginan kalian terkait disiplin ya. Ada yang tidak mau terlambat lagi, ada yang tidak mau terlambat menunggu angkot, ya kan? Ada yang tidak mau mengantuk lagi dalam kelas. Nah, dari keinginan-keinginan kalian tadi, nah sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama bahwasanya permasalahan si Umairah yang kita selesaikan. Nah, menurut kalian, ya, aku tanyakan kepada Ananda Umairah. Nah, selama ini apa upaya-upaya yang sudah Ananda lakukan, nak? Supaya tidak terlambat lagi di sekolah? Saya berusaha tidak bergadang di malam hari. Ya, berusaha tidak begadang di malam hari. Nah, di antara anak-anak ibu semua ada yang bisa mengungkapkan apalagi upaya-upaya kita? Ada. Hah? Apa? Apalagi? Saya tidak akan tidur lambat. Ya, kita sarankan kepada Umairah supaya tidak tidur larut malam lagi. Nah, baik ya, itu upaya-upaya Ananda ya. Tapi upaya tersebut tapi Ananda masih terlambat juga ya. Oke, nah karena kan sudah kita dengarkan ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Umairah tadi terkait disiplin supaya dia tidak terlambat, tapi dia masih terlambat juga. Nah, kepada anak-anak ibu semua, kepada anggota kelompok ini untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa kira-kira berikan pendapatmu apa upaya kita yang kita berikan kepada Umairah supaya dia itu tidak terlambat lagi. Apa upayanya? Tidak begadang lagi. Tidak begadang lagi. Ada lagi? Ya, tidak Supaya tidak terlambat lagi dia ini. Apalagi upaya kita supaya dia itu alarm. memasang alarm. Apalagi? Tidak menunggu teman. Tidak menunggu teman yang terlambat, ya kan? Kalau dia yang terlambat biar saja lah, ya kan? Kita karena kita udah siap duluan, ngapain dia kita tunggu, ya kan? Duluan kita. Nah, apalagi kira-kira, nak? Hah? Ya, apalagi? Cepat menunggu angkot. Ya, cepat-cepat menunggu angkot. Ada lagi? Silakan. Rizky? Apa kira-kira pendapat? Ya, betul ya. Kita harus ya cepat bangun, ya kan? Kemudian kalau bisa, upaya yang kita sampaikan ini kepada Umairah supaya tidak terlambat lagi, selain dengan pendapat kalian tadi, bisa juga kepada Ananda, kalau ada tugas atau PR jangan ditunda-tunda. Ya, kalau bisa siap maghrib, siap sholat maghrib, kita kerjakan sehingga lanjut dengan sholat isya. Oke. Nah, dari upaya-upaya tersebut tadi ya, yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu, nah di antara upaya-upaya ini, kemudian dengan upaya yang sudah kamu lakukan, bagaimana pendapat Ananda tentang
upaya-upaya tersebut. Apakah ada yang sesuai dengan Ananda? Ada. Ada. Nah, yang sesuai dengan Ananda tersebut, upaya-upaya yang sudah mereka sampaikan tadi, apakah Ananda bisa melaksanakannya? Bisa. Bisa. Nah, kalau bisa ya kita harapkan bersama ya, mudah-mudahan dengan upaya yang sudah kita sampaikan kepada Ananda Umaira yang disampaikan oleh anggota kelompok ya bisa menimbulkan semangat Umaira untuk tidak terlambat lagi. Nah, selanjutnya untuk ya memberikan juga pemahaman ya kepada Ananda semua terkait disiplin belajar ini, karena metode Ibu tadi adalah metafora, maka Ibu akan memberikan semacam perantara pemahaman kepada Anda dan anggota kelompok terkait disiplin sekolah. Nah, dari tayangan film ini nantinya Anda semua bisa mengetahui ya apa akibatnya kalau kita terlambat. Kemudian apa efek kerugian yang kita alami. Sehingga dengan kita mengetahui ini tadi, film ini nantinya anak-anak ibu semua bisa merencanakan apa upaya kita ke depan supaya anggota kelompok kita ini tidak terlambat lagi, terutama si Umaira yang memiliki permasalahan. Oke. Sekarang Ibu putar sebuah film ya. Oke, silakan. Beda zaman, beda pula aturan. Dahulu sanksi atau hukuman fisik seperti setrap atau push up cukup efektif menjerakan siswa. Hal ini sedikit berbeda dengan siswa sekarang yang menganggap hukuman seperti itu sudah biasa. Sekali atau dua kali takut. Namun berikutnya pelanggaran diulangi lagi. Seperti Gusti Raja Rahmat, salah satu siswa SMA di kawasan Jakarta Selatan ini. Raja mengaku sering mengulangi pelanggaran, padahal dia mengetahui peraturan itu baik untuk dirinya. Yang bikin saya melanggar lagi itu biasanya karena peraturan itu biasanya peraturan cuma peraturan, terus biasanya nggak ditegasin banget. Namun ada beberapa sanksi yang membuat dia jerah hingga kini. Dia suruh nulis surat pernyataan sampai 50 lembar APS folio kayak gitu tuh. Apa sih kalau gitu sih aku Ya, disuruh membuat surat pernyataan. Hal ringan seperti menulis justru membuat siswa seperti Raja lebih jerah daripada sanksi fisik atau mental seperti mempermalukan. Karena itulah banyak sekolah negeri maupun swasta di Indonesia mulai menerapkan kedisiplinan dengan menjadi teman bagi anak didik mereka. Kita tadi sudah menonton ya filmnya sebagai perantara pemahaman kepada anak-anak ibu semua, kepada anggota kelompok terkait disiplin sekolah kita, apalagi terkait dengan permasalahan si Umaira sering terlambat. Nah, dari tayangan film ini tadi, ya Ibu persilakan kita ini untuk menyampaikan ya apa efek dari siswa yang sering terlambat. Nah, siapa yang bisa? Silakan Rizky. Oh ya, Sumaira. Mengganggu ketertiban kelas. Oke, bagus ya, mengganggu ketertiban kelas. Oke, bagus. Siapa lagi? Silakan. Siapa lagi? Ayo silakan lagi. Siapa si Rizky? Apa kira-kira efek dari sesuai dengan tayangan film tadi? Apa efeknya kalau sering terlambat? Hah? Bisa apa sesuai dengan tayangan film tadi? Membuat surat pernyataan. Oke, membuat surat pernyataan itu adalah hukuman, ya kan? Hukuman Raja tadi ya, kalau sering terlambat, dia disuruh nuliskan sebanyak 50 lembar surat pernyataan. Saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi. Nah, efeknya ya sesuai dengan tayangan ini tadi,
bahwasanya kalau kita sering terlambat, selain mengganggu ketertiban kelas, kita juga akan merasa rugi. Ruginya itu di mana? Kita akan terlambat materi pelajaran. Ya, kita akan ketinggalan materi pelajaran. Kemudian akan membuat diri kita tidak disiplin. Nah, sampai di situ bisa dipahami, nah? Bisa. Oke, ya, itulah efek kalau kita sering terlambat. Nah, selanjutnya ya kita sudah tahu tadi ya bagaimana efek sering terlambat. Nah, kira-kira menurut kalian hukuman yang diberikan kepada raja tadi efektifkah atau tidak? Efektif ya kan? Dengan dia menulis sebanyak 50 lembar surat pernyataan, tentunya dia akan membuat capek dirinya menulis itu. Mau seperti itu? Tidak. Nah, ya, tentunya kita tidak mau ya. Makanya kalau kita tidak mau dihukum seperti itu, maka kita harus mendisiplinkan diri. Nah, dari sudah kita sampaikan tadi dari ungkapan kebutuhan keinginan-keinginan tadi, kemudian upaya, kemudian evaluasi. Sudah Simara juga sudah mengevaluasi apa upaya-upaya yang sudah dilakukannya. Maka dalam hal ini dari tayangan tadi tentunya kita masing-masing sudah mengetahui apa upaya kita, ya kan? Apa upaya kita supaya kita anggota kelompok ini tidak terlambat lagi, khususnya juga Simara dapat terselesaikan permasalahannya. Nah, untuk itu kepada Ananda, Ibu bagikan selembar kertas kosong, kemudian Ananda tuliskan, ada contohnya di sini, ya. Ada contohnya di sini nanti sama Ibu. Nah, seperti ini, kalian tuliskan nanti apa rencana kalian atau upaya kalian ke depan terkait disiplin belajar kita. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat? Nah, ini contohnya nanti ya. Oke, dibagikan, nanti kalian buat ya, tuliskan seperti ini nanti, bentukkan seperti ini. Oke, Ibu bagikan kertas kosongnya. Kertas kosong aja. Ya, kalian gambarkan nanti ya. Kemudian Ibu bagikan nanti ada pensil gambar, ada bunga-bunga nanti. Oke. Ini lemnya. Oke, nah ini. Ya, kalian bentuk ya, seperti contoh tadi. Seperti ini ya, buat batangnya. Ya, kalau bisa ada daun-daun. Oke, sama si kali. Namanya. Udah buat. Ini pensil gambarnya. Ini pensil gambar. Cantik ini. Cantik ini sama dia. Ya. Mungkin udah siap, Mama. Ya.
rencana. Ya, kemudian kamu tuliskan di daun-daun itu apa rencana ya upaya kita ke depan supaya tidak terlambat lagi terkait dengan disiplin sekolah kita. Ya. Apa rencanamu ke depan? Ini nggak ada. Ya, di daun itu kamu tuliskan. Ini. Ini baris. Sudah kalian tuliskan di pohon rencana kalian kan upaya-upaya kita ke depan supaya kita tidak terlambat lagi ke sekolah. Kemudian rencana kalian juga ke depannya terkait disiplin sekolah. Nah, dalam ini Mualimah persilakan kepada satu persatu untuk memperlihatkan bagaimana lukisan pohon rencananya. Silakan mulai dari Raifan, silakan mana? Oh ya, cantik. Ya, apa salah satu rencananya? Rencananya untuk Jangan menjadi juara. Ya, ingin menjadi juara. Kalau ingin menjadi juara berarti jangan terlambat. Oleh, silakan Rizky. Bagaimana? Oh ya, bagus. Oke, bacakan satu nak. Apa? Saya ingin mau belajar. Ya, saya ingin belajar. Oke, silakan. Apa? Oh, cantik ya. Oke, bacakan satu nak. Apa? Upaya atau rencanamu? Saya ingin menjadi anak yang soleh. Saya ingin menjadi yang soleh. Bagus ya. Kalau jadi ingin yang soleh berarti harus disiplin. Silakan. Lihat. Oh, cantik ya. Oke, bacakan satu aja. Saya ingin menjadi anak yang pintar. Ya, saya ingin menjadi. Silakan. Nah, oh cantik ya, pohon rencana. Saya ingin menjadi anak yang hebat. Ya, saya ingin menjadi. Jadi kalau ingin menjadi anak hebat, ingin menjadi pintar, ingin menjadi juara, maka kita harus disiplin. Nah, dari rencana kalian ke depannya tadi sudah kalian lukiskan di pohon rencana, maka dalam ini mudah-mudahan ya yang sudah kita rencanakan, yang kita upayakan ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Kemudian si Umaira juga dalam penyelesaian permasalahannya ya dapat terselesaikan permasalahan yang sedang dialaminya. Ya, bagaimana sudah? Oke. Nah, adapun kesimpulan ya kegiatan kita di sini, konseling kelompok kita hari ini, dengan kita disiplin maka semua yang kita rencanakan, maka semua yang kita upayakan akan tercapai. Maka ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua setelah pelaksanaan konseling kelompok ini nanti tidak ada lagi yang terlambat. Nah, baik, mungkin ada pesan kesan anak-anak ibu selama pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini. Kami persilakan siapa? Sumaira yang terutama. Dengan pelaksanaan layanan konseling kelompok ini, saya mampu mengatasi permasalahan saya terkait sering terlambat di sekolah. Oke, bagus. Itu kesannya ya. Oke, siapa lagi silakan? Saya dapat mengetahui rencana atau upaya untuk disiplin tepat waktu di sekolah. Oke, bagus. Siapa lagi silakan? Dengan bimbingan konseling ini, saya mengetahui bahwa sering terlambat itu merupakan hal yang tidak terpuji. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak. Oke, silakan. Dan perasaan kelompok saya dapat belajar. Ya, dengan konseling kelompok ini bisa memotivasi kita untuk disiplin dan untuk belajar. Demikian ya pelaksanaan kegiatan kita ini. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan evaluasi ya. Evaluasi yang kalian tuliskan nanti, kemudian kalian sampaikan sama ibu ya setelah diisi evaluasi. Kemudian komitmen, apa komitmen atau janji kalian terhadap disiplin belajar kita ya. Oke, bisa? Oke, nah baik, demikian saja kegiatan kita. Maka siapa yang bisa memimpin kita dalam berdoa? Oke.
Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.